مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Berbahagia kembali saya bisa menemani kembali para santri pesantren online yang saya cintai. Perlu diingat bahwa hari ini kita sedang berada di lembaran ke-20 di bulan Dzulqa'dah. Itu artinya 10 hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, atau yang akrab di Indonesia dikenal dengan bulan haji. Para santri pesantren online yang saya cintai, hari ini kita akan membedah kembali tentang kitab Thaharah yang ditulis di dalam kitab Fathul Mujib Al-Qorib oleh Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang air suci tetapi tidak bisa mensucikan barang lain. Kemarin air suci yang tidak bisa mensucikan barang lain ini ada dua macam. Yang pertama adalah air yang sedikit, artinya air yang kurang dari 2 kullah, di mana air itu sudah dipakai untuk berwudu, untuk mandi junub, atau untuk menghilangkan najis. Selama air yang sedikit yang pernah dipakai untuk berwudu atau menghilangkan najis itu, selama air itu tidak mengalami perubahan warna, tidak mengalami perubahan bau, dan juga tidak mengalami perubahan rasa. Dan juga selama ketika air yang sedikit yang pernah dipakai itu tidak bertambah ukuran banyaknya, maka air itu masih dianggap suci, namun tidak bisa dipakai untuk mensucikan barang lain. Itu yang kemarin. Sekarang wathani, adapun macam air tohirun ghairu mutahhirin, macam yang kedua dari air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan barang lain, itu adalah al-ma'ul mutaghayyiruh, adalah air yang sudah berubah. Apanya berubah? Ahadu awsafihi, apa salah satu sifat-sifatnya air. Apa sifat-sifatnya air itu? Yang menjadi pedomannya adalah warna, bau, dan rasa. Berubah air itu berubahnya itu bima sebab sesuatu, berubah bima sebab sesuatu, aibisyai'in sebab sesuatu, kholatoh yang mencampuri apa hu kepada air, nyatanya minal a'yanit tohiroti, berupa benda-benda yang suci. Kalau ada benda suci lalu mencampuri air sehingga air itu mengalami perubahan bau, warna, dan rasanya, maka air yang sudah mengalami perubahan bau, rasa, dan warna itu disebabkan dengan barang-barang percampuran barang-barang yang suci, air itu sudah tidak bisa digunakan lagi untuk berwudu atau untuk mandi junub, dan digunakan untuk mensucikan pakaian yang terkena najis. Contoh lain misalnya ada jeding, airnya bercampur dengan sabun. Sabunnya itu kan barang suci. Lalu setelah bercampur dengan sabun, jeding itu airnya lalu menjadi warnanya keputihan. Baunya juga berbau sabun.
Airnya selain bau dan warnanya juga rasanya juga tidak seperti rasa air pada normalnya. Maka air yang sudah bercampur dengan sabun di jeding itu tidak bisa lagi untuk digunakan berwudu, tidak lagi bisa digunakan untuk mandi junub, atau tidak lagi bisa digunakan untuk mencuci pakaian yang terkena najis. Kenapa? Karena sudah mengalami perubahan bau, warna, dan rasanya. Al-mustaghna, yang tidak butuh anha, yang tidak dibutuhkan anha apa? A'yan at-tahirah, di mana air itu tidak butuh bercampur dengan sabun. Air itu tidak butuh bercampur dengan sabun. Artinya secara alami air itu bisa dihindarkan dari bercampur dengan sabun. Oleh karena itu ketika bercampur dengan sabun, maka air tidak bisa lagi mensucikan barang lain. Taghayyuran katsiran, dengan catatan perubahannya cukup banyak. Kalau perubahannya sedikit, air itu masih bisa digunakan untuk mensucikan barang lain. Namun ketika air bercampur dengan sabun dan perubahannya hampir merata ke seluruh air, maka air itu sudah tidak lagi bisa digunakan untuk berwudu atau mencuci pakaian yang terkena najis. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan fil hukmi, di dalam hukum ini, hukum bahwa air yang sudah berubah warnanya, berubah rasanya, dan berubah baunya, tidak ada perbedaan hukumnya baina ayyakuna taghayyur, di antara ada at-taghayyur apa perubahan air itu hissian secara indrawi, atau bisa langsung dilihat dengan mata kepala atau mata telanjang, atau takdirian, atau perubahannya hanya dikira-kira saja, tidak tampak perubahannya, cuma secara substansinya air itu telah mengalami perubahan. Baik perubahannya tampak oleh mata atau perubahannya tidak tampak oleh mata, namun air itu sudah bercampur baur dengan barang lain, maka air itu tidak bisa lagi digunakan untuk bersesuci. Walaupun air itu suci zatnya, namun kesucian benda air ini tidak bisa mensucikan barang lain. Falau waqa'ah, seandainya, maka ketika aturannya seperti ini, ada air yang berubah, perubahannya baik hissi, bisa dilihat, atau perubahannya tidak bisa dilihat, hukumnya sama, maka ketika hukum air yang sudah berubah, baik perubahannya secara indrawi atau perubahannya secara takdiri ini hukumnya sama saja, maka falau waqa'ah, seandainya jatuh fil ma'ih, ke dalam air, apa yang jatuh? Ma'i'un, apa barang cair yang lainnya, yuwafiquh, yang menyamai apa ma'i, hu kepada al-ma, kepada air, fis sifati, di dalam sifat-sifatnya. Ada air bercampur dengan barang cair, yang kebetulan barang cair yang bercampur dengan air ini persis sama dengan air bentuknya, baik warnanya, rasanya, dan juga baunya sama persis dengan air. Falam yataghayyir bihi, tetapi tidak berubah apa air bihi, sebab ma'i, sebab barang cair yang bentuknya persis sama dengan air itu. Falam yataghayyir, lalu tidak pernah berubah, tidak pernah mengalami perubahan setelah bercampur dengan barang cair itu. Falam yataghayyir, maka lalu tidak pernah mengalami perubahan apa air bihi, sebab ma'i. Walau qaddira, dan seandainya dikira-kira, anna dzalikal ma'i'ah, bahwa sesungguhnya barang cair yang bentuknya persis sama dengan air, hallah, di mana ma'i itu keadaannya menempati apa ma'i, dalam keadaan hallah, menempati apa ma'i, mahallahu, di tempatnya air, sudah bercampur baur dengan air, dikira-kira bahwa ma'i yang sudah bercampur dengan air itu syai'un mukhalifun, adalah sesuatu yang berbeda dengan air, atau sesuatu yang mampu merubah sifat-sifatnya air, ka'asiril inabi,
seperti perasan anggur atau seperti jus anggur. La taghayyar, seandainya dikira-kira seperti ini, la taghayyar, niscaya berubah, mengalami perubahan apa air bi sebab ma'i. Contohnya begini, barang cair yang persis sama bentuknya dengan air, baik bau, warna, dan rasanya. Contohnya seperti air mustakmal. Kita berwudu, lalu tetesan dari wajah ini, satu tetes yang menetes dari wajah, setelah mengusap wajah ini, menetes dan jatuh ke bak yang berisi air sedikit. Maka kita kira-kira saja, seandainya satu tetes itu kita umpamakan adalah barang yang berwarna hitam, ketika satu tetes yang berwarna hitam itu menetes ke dalam bak air yang kurang dari 2 kullah, apakah air yang ada di dalam bak yang kurang dari 2 kullah setelah ditetesi satu tetes yang berwarna hitam ini akan mengalami perubahan atau tidak? Kalau ternyata setelah satu tetes warna hitam sebagai perumpamaan dari satu tetes air mustakmal yang menetes dari wajah ini mampu merubah warnanya air, rasa, dan baunya, maka air yang dalam satu bak ini sudah tidak bisa digunakan lagi untuk berwudu ketika bercampur dengan air mustakmal yang menetes dari wajah kita. Tetapi seandainya satu tetes air hitam yang menjadi perumpamaan satu tetes dari air mustakmal yang jatuh dari wajah kita itu tidak mampu mempengaruhi air, tidak mampu merubah warna, rasa, dan baunya air, maka air yang ada di dalam satu bak itu, yang sedikit itu, tidak lalu menjadi air mustakmal. Artinya tetap bisa digunakan untuk berwudu, tetap bisa digunakan untuk mencuci pakaian yang terkena najis. Ini yang biasanya salah persepsi, orang awam ini salah persepsi. Ketika ada air ditetesi sisa basuhan dari wajah ini, itu dianggapnya air mustakmal, padahal tidak. Kok tidak? Ya tinggal dikira-kira saja. Seandainya kita mengira-ngira air yang menetes dari wajah ke bak air yang kurang dari 2 kullah ini, kita umpamakan air itu adalah air yang hitam misalnya, apakah lalu berubah air yang ada di bak ini? Kalau tidak berubah, ya tidak bisa merusak kesucian air. Kalau umpamanya dikira-kira ada satu tetes air hitam menetes dalam satu bak yang berisi air sedikit kurang dari 2 kullah, ketika ditetesi satu tetes air hitam ini lalu menjadi hitam, maka bak itu, air itu lalu menjadi air yang mustakmal. Begitu. Maka seandainya jatuh di dalam air, ke dalam air ma'iun, apa barang cair yuwafiquhu yang menyesuai atau menyamai di dalam sifat-sifatnya air, sorol ma'u, maka jadi al ma'u apa air, gaira tohurin, ialah tidak bisa mensucikan barang lain. Wa kharaja, dan keluar, biqaidil mukhaliti, dengan kata-kata al-mukhalid, tidak termasuk dalam kata-kata al-mukhalid air yang berubah gara-gara bercampur dengan barang yang suci. Tidak masuk dalam kata-kata itu al-mujawiru, apa air yang berubah disebabkan mujawir, berdekatan dengan barang yang suci. Kalau tadi itu kan ada air bercampur dengan barang yang suci lalu mengalami perubahan. Lalu bagaimana kalau sekarang ada air berubah warna, rasa, baunya disebabkan berdekatan dengan barang yang suci? Itu tidak masuk dalam kategori mukhalid ini. Tidak masuk dalam kategori mukhalid yang efeknya ketika bercampur dengan barang suci, bercampur langsung dengan barang yang suci, air itu lalu mengalami perubahan, maka air itu tidak bisa digunakan lagi untuk berwudu atau mencuci pakaian yang terkena najis. Tetapi kalau ada air
yang berubah warna, rasa, dan baunya disebabkan hanya berdekatan dengan barang yang suci, seperti misalnya ka'udin, seperti ut, kayu yang beraroma, kayu yang berbau, seperti kayu yang berbau, waduhnin, dan berdekatan dengan minyak. Walau mutayyibina, walaupun keduanya itu mengeluarkan aroma yang sangat sedap. Lalu ketika ada air di dalam bak berdekatan dengan kayu yang beraroma, lalu air ini lalu berbau sesuai dengan baunya kayu yang beraroma itu, maka air ini tidak bisa dikatakan sebagai air yang tidak bisa mensucikan barang lain, karena perubahannya tidak bercampur langsung. Tetapi perubahan air ini disebabkan hanya berdekatan saja, tidak mengalami kontak langsung dengan barang yang suci itu. Berbeda dengan mukhalid. Jadi konteksnya mujawir dengan mukhalid ini berbeda. Kalau mukhalid ini mengalami kontak langsung dengan barang yang suci, contohnya jeding, air bercampur langsung dengan bercampur dengan sabun. Tetapi kalau yang mujawir ini ada air berdekatan dengan barang lain, ini kebetulan beraroma, lalu air ini baunya juga sesuai dengan aroma yang barang ini, maka ini masih tetap bisa digunakan untuk berwudu atau mencucikan barang yang mutanajis. Fa innal ma'al mutaghayyir, karena sesungguhnya, kenapa kalau berdekatan itu berbeda dengan mukhalid? Fa innal ma'al mutaghayyir, karena sesungguhnya air al-mutaghayyir yang telah mengalami perubahan, apa air? Bidzalika, dengan sebab mujawir, bakin, ialah dianggap masih memiliki ketetapan ala tahuriyatihi, terhadap kesuciannya air, masih tetap dianggap mampu mensucikan barang yang lain. Wa kadzalikal mutaghayyir, wa kadza, dan ialah seperti ini al-mujawir yang dinilai masih memiliki kekuatan untuk mensucikan barang yang lain. Al-mutaghayyiru, adapun air yang berubah bitulil muksi, disebabkan lama didiamkan, lama berdiam, atau lama tidak dipakai. Demikian pengajian untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan besok kita masih diberi kesempatan untuk bersua kembali, tentu dalam keadaan atau nuansa yang lebih bermanfaat dan baik lagi. Bil ilmi narqa wa bil jahli nashqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات